Apa itu gelar perkara khusus di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Langsung kita bersama Pak Suparji untuk membahasnya. Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore, Pak Suparji. Saya selalu Sore Mas. Anda. Ya, siap Mas. Pak Suparji, sekali lagi kita akan putarkan kembali statement dari Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait dengan gelar perkara khusus yang gelar pada hari ini untuk Anda komentarin. Menghadiri undangan dari Mabes Polri untuk menghadiri gelar perkara khusus. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan akan proses ini karena ini gelar perkara khusus pada tahap penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya. Dengan harapan bahwa ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus dipertanyakan. Saya minta analisa dari statement tadi Pak Suparji dari kuasa hukum Jokowi. Ya, kan ada 2 poin kan. Ya. Yang pertama adalah tentang keberadaan gelar perkara khusus. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana menilai atas hasil gelar perkara tadi itu. Oke. Bahwa yang kaitan dengan soal gelar perkara khusus, saya kira memang ini kan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Memang selain gelar perkara khusus, ada gelar perkara biasa. Kenapa ada gelar perkara khusus? Karena katanya ada pengaduan dari masyarakat. Karena adanya pengaduan dari pelapor. Karena adanya perkara yang menjadi perhatian publik. Maka kemudian dilakukanlah gelar perkara khusus. Pertanyaannya adalah bahwa apakah pada tahap penyelidikan dimungkinkan adanya gelar perkara khusus, itu adalah kembali kepada kewenangan penyelidik untuk melakukan evaluasi dan mengingat ini adalah adanya satu proses yang menimbulkan polemik, pro dan kontra, meragukan hasil kesimpulan dari Barreskrim bahwa perkara tidak masuk pada tahap penyidikan karena digugat tidak ada peristiwa pidana, karena ijazahnya dianggap identik, maka kemudian disimpulkanlah bahwa perkara ini dihentikan. Namun ternyata menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan protes, dan menimbulkan permohonan untuk adanya gelar perkara khusus. Maka ini adalah kemudian dilaksanakan pada hari ini. Sehingga dengan demikian menjadi tidak proporsional lagi mempersoalkan akan digelarnya gelar perkara khusus pada hari ini, karena persoalan pro dan kontra setuju tidak setuju sudah selesai karena faktanya apa? Faktanya sudah digelar pada hari ini. Yang kedua adalah soal bagaimana hasil terhadap gelar perkara tadi itu. Saya mengapresiasi kepada tim PH-nya Pak Jokowi, semua pihak harus menghormati atas hasil tadi itu, menghormati proses dari gelar perkara khusus ini. Karena apa? Karena sudah dihadirkan para pihak, para pelapor, para terlapor, pengawas internal, bahkan melibatkan undangannya, ada Komnas HAM, ada Ombudsman, ada DPR. Dengan demikian sudah akan satu proses transparansi. Maka untuk itu dihormati apapun hasilnya dari gelar perkara khusus ini. Saya sepakat yang katanya harus menghormati hasil gelar perkara khusus tadi itu. Gitu, ya. Oke. Berarti masing-masing pihak, baik itu pelapor dan juga terlapor, ini membawa alat bukti yang cukup valid dan kuat begitu ya di gelar perkara khusus hari ini. Dan sifatnya tertutup, Pak Suparji. Iya. Pertama bahwa kaitannya dengan soal mekanisme atau tahapan dari gelar perkara khusus tadi itu. Yaitu pada umumnya sejauh yang saya ikuti itu adalah ada laporan dari penyelidik, dari penyidik untuk menyampaikan tentang perkembangan penanganan perkara. Terus kemudian ada semacam tanggapan, ada paparan dari pihak pelapor dengan berbagai alat bukti yang dimiliki. Pada sisi yang lain ada tanggapan dari terlapor. Kemudian ada tanggapan dari ahli, misalnya ahli independen dari Barreskrim itu sendiri, dari Wasidik, tapi juga dari pihak pelapor bisa membawa ahli, terlapor juga bisa membawa ahli, kan itu. Nah setelah itu selesai. Pada sesi berikutnya adalah dari internal penyidik melakukan analisa, melakukan satu
kesimpulan dan merumuskan sebuah rekomendasi. Jadi ini adalah kewenangan dari penyidik untuk mengambil sebuah kesimpulan atas hasil dari gelar perkara khusus tadi itu. Jadi dari pihak pelapor dan terlapor diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menghadirkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti yang dimiliki gitu ya. Ya. Potensinya seperti apa nanti hasil kesimpulan gelar perkara khusus ini Pak Suparji? Apakah nanti akan menyimpulkan ijazah Pak Jokowi ini benar palsu atau justru sebaliknya? Ya, dengan melihat perkembangan penanganan perkara ini tadi, bahwa potensi kesimpulan yang akan dirumuskan oleh misalnya Wasidik gitu ya, dalam baris krim ini, gelar perkara ini kemungkinan perlu pendalaman lebih lanjut gitu ya, perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengambil kesimpulan gitu loh. Pendalaman lebih lanjut tadi itu sampai pada sebuah kesimpulan apakah nanti akan naik perkara atau kemudian dihenti perkara. Artinya tidak secara prematur mengambil kesimpulan bahwa ini ijazahnya asli, ijazahnya identik sehingga perkara dihentikan. Bahwa kemudian akan lebih baik gitu ya, diberikan kesempatan pada penyelidik untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu tentang adanya peristiwa pidana atau tidak. Sehingga nanti tidak muncul lagi protes ini prematur, ini kemudian terlalu dini, sehingga kemudian akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Saya kira itu harus diantisipasi itu gitu ya. Oke, kita berandai Pak Suparji, jika nanti kesimpulannya menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi benar palsu, artinya nanti akan ada proses penyidikan begitu ya, ada tersangka yang akan ditetapkan begitu ya. Baik itu orang yang menyuruh, orang yang membuat, orang yang menggunakan objek dan juga subjeknya Pak. Atau bagaimana? Ya, pertama ketika kemudian kesimpulannya seandainya ini adalah penyelidik ini memiliki alat bukti, barang bukti, maka kesimpulan awalnya adalah ada peristiwa pidana. Nah, dari peristiwa pidana tadi ditingkatkan pada tahap penyidikan. Ditingkatkan pada tahap penyidikan dalam rangka apa? Mengumpulkan, menemukan alat bukti, membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Jadi akan ada proses terlebih dahulu melakukan penyidikan sebelum menentukan tersangka. Nah, siapa yang potensi menjadi tersangka? Kemungkinan bisa yang menyuruh atau dalam konteks terjadinya pemalsuan ijazah tadi itu. Jadi bahwa siapa yang diminta pertanggungjawaban adalah subjek hukum di mana 263, 264 maupun 266 itu sudah memberikan kerangka hukum yang jelas bahwa tindak pidana palsuan surat tadi itu adalah terkait dengan siapa saja yang melakukan perbuatan memalsu, membuat atau kemudian menyuruh atau kemudian turut serta dalam konteks pembuatan surat palsu tadi itu. Tapi ini masih jauh saya kira ya. Masih jauh ke sana begitu ya Pak ya untuk naik penyidikan. Iya, masih jauh ke sana. Masih jauh ke sana. Belum naik penyidikan soalnya ya. Artinya benar ijazah Pak Jokowi asli begitu ya potensinya. Belum bisa dikatakan seperti itu. Terlalu dini begitu ya Pak ya. Kita akan karena kalau kita kemudian mengatakan bahwa ini palsu atau kemudian asli, maka kemudian dalam proses penyelidikan kemarin sudah mengatakan seperti itu bahwa identik ijazahnya. Tetapi kalau tidak salah tangkap bukan mengatakan asli tetapi identik dengan perbandingan dengan yang lain. Identik tidak sama dengan otentik, tidak sama dengan asli, tetapi adalah kemudian bahwa menunjukkan dengan proses perbandingan tadi ijazah yang dibandingkan antara satu dengan yang lain adalah identik atau kemudian sama. Gitu, ya. Meskipun pakar telematika Pak Roy Suryo ini kan sudah memaparkan ya Pak ya ke awak media beberapa kejanggalan yang ada di ijazah Pak Jokowi, antara lain adalah banyaknya ketidakcocokan dengan data pembanding. Ini bagaimana analisa Anda? Ya, saya kira itu kan menjadi salah satu petunjuk ya untuk kemudian mengkualifikasi tentang keaslian dari ijazah tadi itu. Nah, ini yang jadi persoalan kan yang diuji ini fotokopinya atau ijazahnya kan gitu loh. Atau kemudian legalisirnya ketika kemudian ini yang diuji adalah ijazahnya yang asli, bukan fotokopian, bukan legalisir, maka itulah kemudian akan menemukan tentang bagaimana keaslian dari ijazah ini kan yang jadi pertanyaan kan kita belum tahu persis kan. Yang diuji yang dibandingkan itu fotokopiannya atau ijazah fotokopi yang dilegalisir, di mana ketika dilegalisir itu dulu ada ijazah aslinya, maka kita tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan secara cepat tentang ini adalah asli atau kemudian palsu. Kalau kemudian menggunakan misalnya petunjuk-petunjuk
ponnya tidak benar, tahunnya tidak benar, dan sebagainya. Baik. Saya kira ini tidak serta-merta mengkualifikasi bahwa itu adalah palsu. Perlu ada mekanisme pembuktian yang lain yang lebih akurat. Gitu. Termasuk membuktikan ketidakidentikan dari skripsi Pak Jokowi begitu ya? Singkat saja Pak Suparji. Ya, kan skripsi bagian dari syarat mendapatkan ijazah kan Oke. gitu loh, ya. Kemudian sekarang kan ada fokus. Objeknya ini apa yang diuji kan ini objeknya adalah misalnya itu kaitannya dengan ijazah. Maka ijazah tadi adalah kemudian yang diuji, tetapi kemudian bagian prasyarat itu adalah kemudian bisa perlu dilakukan tadi itu, ya. Oke. Gitu. Baik, kita tunggu babak baru dari perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih untuk analisa Anda pada sore ini bersama kami di Newsroom, Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore menuju malam.